Iya, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di webinar Accelerate Indonesia pada malam hari ini. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dan meluangkan waktunya untuk kita belajar bareng-bareng mengenai PostgreSQL untuk seorang data analis. Nah, pada malam hari ini kita akan ditemenin sama pembicara kita, yaitu ada Kak Putra Gema dan ada Kak Iksan. Mungkin Kak Putra dan Kak Iksan boleh kita nyalain kameranya ya, supaya bisa kenalan sama teman-teman yang lain. Oke. Halo Kak Putra dan Kak Iksan, gimana kabarnya pada malam hari ini? Halo Kak Azra, alhamdulillah sehat. Halo teman-teman semua. Alhamdulillah. Kak Iksan gimana? Ya, alhamdulillah baik juga. Oke, udah siap nih untuk kita belajar bahas tentang PostgreSQL malam hari ini. Kalau dari teman-teman gimana? Aku mau tahu dulu dong, teman-teman di sini yang hadir itu kira-kira lagi sibuk apa? Misalnya lagi sekolah, maksudnya lagi kuliah atau lagi nyusun skripsi, lagi apa lagi ya? Lagi nyari-nyari kerjaan mungkin. Nah, nanti bisa tuh gabung di Accelerate kalau lagi buka. Kalian lagi sibuk apa guys sekarang? Sibuk ini ya, belajar bersama Accelerate. Oke, kalau kayak gitu mungkin aku langsung aja ya untuk mulai acaranya. Silakan untuk Mas Putra dan Mas Ivan, ini aku mau share screen dulu. Ya, udah kelihatan ya, bisa dimulai Kak Putra atau Kak Ihsan, siapa yang duluan? Oke, terima kasih Kak Azra. Sama-sama. Oke, teman-teman semua, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan masuk ya teman-teman ke webinar Accelerate di malam hari ini. Jadi selama kurang lebih 1,5 jam ke depan, kita akan coba diskusi bareng-bareng. Kita akan coba sharing bareng-bareng mengenai SQL query teknik untuk seorang data analis dalam kita mengembangkan sebuah database dengan menggunakan PostgreSQL. Sebelum kita mulai pembahasannya, sebelum kita mulai diskusinya, kita akan ada perkenalan terlebih dahulu, teman-teman. Mohon di next, Kak Azra. Ya, yang pertama, silakan Kak Ihsan. Mas Ihsan, silakan. Ya, selamat malam semuanya. Kenalin, saya Iksan Bakri. Saya seorang business intelligence di Accelerate. Kembali ke Mas Putra. Oke. Ya, terima kasih Mas Ihsan. Perkenalkan teman-teman, saya Putra Gemanusa. Teman-teman bisa panggil saya Putra. Saat ini saya bekerja di Accelerate School sebagai data analyst trainer. Gitu. Oke, mungkin itu saja perkenalan di awal ya teman-teman ya. Supaya nggak lama-lama nih, kita langsung aja masuk ke materinya. Kemudian untuk tanya jawab nanti kita adakan di sesi akhir ya teman-teman, atau kalau ada teman-teman yang mau bertanya di tengah-tengah, silakan tulis di kolom chat, nanti kita akan tanggapi di akhir materi atau di tengah-tengah materi. Gitu. Oke, sesuai dengan judul tadi ya teman-teman, kita bahas mengenai data analis gitu. Nah, sebelum kita masuk ke data analis, kita harus tahu dulu nih, siapa sih data analis itu? Nah, silakan di next, Kak Ajra. Nah, sebelum masuk ke data analis, basic daripada orang data analis itu tentunya ada 2 poin, teman-teman, yang namanya data dan informasi. Nah, teman-teman di sini kita ini harus tahu dulu nih perbedaan antara data sama informasi itu sendiri. Nah, seperti yang ada di layar teman-teman semua, data informasi itu sebenarnya 2 hal yang berbeda, tapi saling terkait satu sama lain.
Nah, data itu apa sih? Data itu adalah sebuah fakta mentah yang mana kalau kita lihat sekilas, teman-teman nih, kita belum bisa dapat apa-apa. Kita belum bisa dapat informasi apapun dari data tersebut karena hanya berupa fakta mentah. Nah, sedangkan informasi itu adalah hasil proses dari fakta mentah yang tadi kita sebut sebagai data. Yang mana setelah data tersebut diproses, maka kita akan bisa mendapatkan suatu informasi di dalamnya. Atau data yang tadinya kita katakan fakta mentah menjadi fakta yang bermakna. Gitu. Contohnya di layar yang teman-teman lihat ya. Misalkan teman-teman pasti di sini sering banget belanja di F&B. Contohnya kalau yang di layar, misalkan McD ya teman-teman ya. Kalau teman-teman belanja, kemudian pemesanan teman-teman itu pasti akan tersimpan datanya. Yang mana pesanan teman-teman akan tersampaikan lewat struk yang teman-teman pegang, teman-teman terima gitu. Sedangkan pihak perusahaan pasti akan nyimpen data pesanan teman-teman. Nah, data tersebut tersimpan secara tabular seperti yang ada di gambar kedua ini. Nah, data bentuk tabular seperti ini, kalau kita lihat secara sekilas, kalau kita lihat datanya aja, kita nggak bisa dapat info apa-apa nih teman-teman. Kita nggak bisa dapat makna apapun dari data ini. Itu kita mungkin kita bisa menjawab menu apa yang paling sering dibeli hari ini. Nah, tapi kalau bentuknya raw data tabular seperti ini, yang pasti jumlahnya itu ribuan, ratusan, atau bahkan jutaan, kita akan butuh waktu yang sangat lama untuk menentukan menu apa yang favorit di hari ini. Gitu. Nah, peran data analis di sini nih, mengolah data yang tadinya masih mentah menjadi sebuah informasi yang bermakna tentunya. Nah, dengan apa caranya? Biasanya yang paling simpel dengan kita memvisualisasikan atau mengubah data yang tadinya mentah menjadi suatu gambar berupa chart-chart seperti yang ada di sebelah kanan. Bisa berupa grafik batang, bisa berupa grafik garis, bisa berupa maps, dan lain sebagainya. Sehingga kalau udah berupa gambar-gambar kayak gini nih teman-teman, kita akan dengan mudah bisa melihat menu apa nih yang paling laku di hari ini. Toko mana yang revenue-nya paling besar. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan bisa kita jawab melalui visualisasi data ini. Nah, inilah yang kita sebut sebagai informasi. Ya, next Kak Ajra. Nah, setelah tadi kita sudah bisa membedakan ya teman-teman, membedakan antara data dengan informasi, maka kita bisa simpulkan di sini bahwa data analis itu adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk melakukan analisa terhadap data atau riset terhadap data menggunakan tools tertentu. Gitu. Jadi kalau kita back ke yang tadi, teman-teman, data analis itu adalah orang yang mengubah fakta mentah tadi atau data tadi menjadi sebuah informasi dengan tools tertentu, dengan membuat visual dari data tersebut. Nah, kemudian seorang data analis juga di masa modern ini sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalau kita perhatikan ya teman-teman ya, kebiasaan, kemudian selera, dan juga tren daripada customer itu, daripada market, itu selalu berubah secara cepat setiap waktu. Itu. Jadi kalau kita mau melakukan riset manual, itu akan banyak makan waktu. Gitu ya teman-teman ya. Itu akan banyak makan waktu karena kita pasti harus buat dulu kuesionernya. Setelah kita buat kuesionernya, kita ngumpulin datanya. Kita cari responden, kita kumpulin data, baru data terkumpul, baru kita analisa, baru kita dapat insight. Nah, itu akan butuh waktu yang sangat lama dan berjenjang, teman-teman. Nah, itu udah lewat masa jayanya, bisa kita bilang seperti itu. Makanya dengan data analis ini, kita cukup menggunakan rekaman data
pemesanan yang udah teman-teman lakukan, misalkan di suatu perusahaan F&B, misalkan ya teman-teman ya, dengan menggunakan data tersebut, kita bisa nih menganalisa datanya sehingga kita bisa menghasilkan insight atau suatu masukan kepada perusahaan bahwa apa nih harus kita tingkatkan untuk perusahaan kita. Nah, itu adalah salah satu peran si data analis, teman-teman. Lanjut, Kak Azra. Nah, masih tentang data analis ya, teman-teman ya. Jadi, perusahaan saat ini udah mulai melek, teman-teman. Melek kebutuhan. Yang mana perusahaan sekarang ini udah merasa bahwa role praktisi data itu penting di perusahaannya masing-masing. Untuk apa? Untuk setidaknya membantu mereka nih yang punya perusahaan, yang punya kebijakan, yang pemangku kebijakan, membantu dalam hal mengambil keputusan menggunakan data. Jadi bukan hanya berdasarkan data yang dilihat secara kasat mata ya teman-teman, melainkan data tersebut diolah berupa visualisasi baru mendapatkan insight dari data tersebut. Nah, salah satu role praktisi data yang lagi sering atau lagi naik permintaannya teman-teman adalah data analis. Nah, di sini tertulis ya teman-teman, di sini udah kita rangkum garis besar 4 tugas daripada seorang data analis. Itu poin pertama. Tentunya seorang data analis itu harus bisa menganalisa data. Ya, menganalisa data itu dalam artian ketika kita dikasih data, misalkan sama perusahaan, kalau kita mainnya sudah skala perusahaan, teman-teman, pasti data yang dimiliki itu nggak kecil lagi. Melainkan dia bisa jutaan row, bahkan ada yang puluhan juta row gitu ya teman-teman ya. Jadi kita ngobrolnya di sini tentang data dari sebuah perusahaan ya, yang mana udah nggak menggunakan tools seperti Microsoft Excel lagi, melainkan kita sudah simpan data tersebut di dalam database. Nanti kita akan bahas apa itu database, teman-teman. Nah, itu analisa data. Kemudian kita sebagai data analis harus bisa juga mencari bisnis insight-nya. Jadi selain kita harus paham tentang data, seorang data analis itu juga sangat dibutuhkan untuk memahami bisnis yang sedang ditangani. Misalkan, kalau tadi contoh di awal kita pakai perusahaan F&B misalkan. Kalau kita sedang menangani data tentang harus bisa paham, harus mengerti bisnis proses dari perusahaan F&B itu sendiri. Entah itu dari marketnya seperti apa, kemudian menu-menu di sini ada apa aja, yang paling laku apa aja, gitu, kesukaan pelanggan tuh apa aja. Nah, itu proses-proses tersebut kita juga harus paham. Jadi nggak cuma sekedar mengolah datanya, melainkan kita juga harus paham dari sisi bisnisnya juga. Kenapa? Karena tujuannya kan kita ngolah data itu untuk meningkatkan performa bisnis kita, meningkatkan revenue bisnis kita. Jadi kita mau nggak mau harus paham juga nih, bisnis tersebut jalannya seperti apa dan bagaimana. Itu poin kedua. Kemudian poin ketiga itu kita harus bisa meng-create data visualisasi atau membuat data visualisasi. Data visualisasi itu apa? Jadi sebuah data yang kita ubah jadi grafik-grafik. Jadi kita visualkan. Karena apa teman-teman? Karena kalau teman-teman sadar, visual dari kita ini sebagai manusia itu sangat powerful, teman-teman. Jadi mungkin kalau teman-teman dikasih angka saja, yang sangat banyak, data berupa angka-angka, nah itu akan sangat pusing. Banyak di antara kita pasti angka itu pusing. Angka jelasin apa sih angka tersebut? Kita coba visualkan, entah itu menggunakan grafik
garis, grafik batang, dan lain-lain, nah itu akan terlihat polanya langsung. Kita nggak perlu baca angkanya, tapi langsung terbentuk nih dari garis tersebut. Apakah dia naik, apakah dia turun, apakah naik melonjak, atau gimana selanjutnya. Nah, itu akan terbaca trennya dengan sendirinya, tanpa kita repot-repot baca datanya. Nah, seperti itu. Jadi, seorang data analis tentunya kita harus bisa membuat sebuah data visualisasi. Nah, kemudian poin terakhir tugas daripada seorang data analis itu adalah interpreting data. Nah, dalam artian sebuah data itu kalau sudah diolah, kita sebagai data analis harus bisa memaparkan atau mendeliver atau menyampaikan hasil analisa yang kita lakukan terhadap data perusahaan tersebut, teman-teman. Jadi, kalau kita cuma sampai di tahapan, oh iya, kurang jelas, maaf ya, Mas Bagus. Halo, halo? Agak putus-putus, Mas Uta, suaranya. Masih, sampai sekarang masih? Kalau sekarang aman, lagi aman. Oh, lagi aman ya? Bagian yang tersendat. Oke. Nanti kalau misalkan memang terputus-putus lagi, bilang aja ya, sampaikan di kolom chat, nanti saya coba utak-atik. Nggak tahu apa yang diutak-atik sebenarnya. Mungkin posisi duduknya gitu. Oke, terima kasih ya yang udah interupsi di tengah-tengah. Oke, izin lanjut ya. Oke, kita tadi masuk ke interpreting data. Jadi, percuma saja kalau kita hanya sampai di tahapan data visualisasi. Itu. Nah, setelah kita berhasil memvisualkan data yang kita punya, maka tugas terakhir data analis gitu ya. Tugas terakhir data analis itu adalah mendeliver atau menyampaikan apa hasilnya nih. Itu. Misalkan kita bikin line chart atau diagram garis. Gitu. Apa hasil dari diagram garis ini? Gitu. Misalkan diagram garis menunjukkan wah revenue kita nih dari bulan ke bulan atau dari tahun ke tahun itu meningkat. Nah, itu kan ada informasi yang disampaikan. Atau bahkan kabarnya kabar buruk, wah dari diagram garis ini revenue kita menurun nih secara kuartal atau secara bulanan. Gitu. Nah, itu kan informasi yang disampaikan berdasarkan data yang tadi kita visualkan. Nah, kalau kita sudah sampaikan informasi, pasti nantinya si pemangku kebijakan akan berdiskusi untuk menentukan action apa selanjutnya supaya revenue kita bisa meningkat lagi atau bisa mempertahankan revenue kita di angka sekian atau bahkan meningkat. Jadi kita sebagai data analis juga harus bisa menginterpretasikan data yang kita olah. Jadi ini adalah 4 tugas utama ya teman-teman dari seorang data analis. Boleh dilanjut ke Ajra? Nah, setelah tadi kita bicara banyak tentang profesi data analis ya teman-teman ya. Dan tadi juga sudah sempat saya singgung bahwa kalau kita ngomongin data di skala perusahaan, itu jumlahnya tidak sedikit lagi. Atau nggak sedikit. Pasti jumlahnya banyak. Bisa sampai jutaan row, teman-teman ya, jutaan baris. Nah, kalau udah lebih dari jutaan baris atau puluhan juta baris, bahkan itu kita udah nggak bisa lagi menggunakan tools seperti spreadsheet atau Microsoft Excel, teman-teman. Nah, maka bagaimana cara kita menyimpan data-data tersebut yang jumlahnya sangat banyak? Nah, ini kita akan masuk ke dalam yang namanya database. Boleh dilanjut ke Ajra? Nah, apa sih database itu, teman-teman? Jadi, seperti yang ada di layar teman-teman, database itu adalah tempat kita menyimpan file atau kumpulan file. Kumpulan file yang mana di dalam file-file tersebut kita bisa pecah-pecah lagi menjadi beberapa baris. Itu seperti itu. Jadi intinya sih kumpulan tabel-tabel ya teman-teman. Sederhananya database itu tempat kita nyimpen tabel-tabel yang kita punya gitu dalam jumlah yang
sangat banyak seperti itu. Nah, di database sendiri ada istilah yang umum sering-sering disebut ya teman-teman, ada yang namanya field dan ada juga yang namanya record. Nah, perbedaannya apa sih? Untuk field itu sendiri lebih kepada kolom-kolom, teman-teman. Ya, jadi misalkan di sini dalam tabel yang ada di layar teman-teman ada beberapa kolom, yaitu ada beberapa field, yaitu misalkan di sini ada field tentang nomor perkuliahan, ada field tentang NIM, field mahasiswa, dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa sebut sebagai field. Nah, sedangkan kalau record itu lebih kepada baris. Gitu. Jadi bisa kita katakan dalam satu baris ini yang ada nomor perkuliahannya, ada NIM-nya, ada nama mahasiswanya, dan lain sebagainya. Satu baris ini bisa kita katakan sebagai satu record. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi, dalam database itu tersimpan banyak tabel, yang mana tabelnya itu tersusun dari baris dan kolom, field dan record. Nah, kemudian gimana caranya kita berinteraksi dengan data yang sangat banyak ini, teman-teman? Bagaimana caranya kita bisa misalkan kita punya kebutuhan melihat data dari mahasiswa yang bernomisili di suatu wilayah tertentu. Nah, kita punya nih tabelnya. Gimana kita berinteraksi dengan tabel tersebut? Nah, kita akan gunakan yang namanya query, teman-teman. Boleh di next, Kak Azra? Nah, sebelum kita masuk ke query yang sudah sempat saya singgung sebelumnya, kita masuk dulu ke database tipe, teman-teman. Ya, ini perlu teman-teman ketahui aja bahwa database tipe itu ada 3. Yang pertama ada relational database, yang mana ini paling sering ditemukan saat ini ya teman-teman. Jadi case-case yang teman-teman sering temuin itu biasanya pakainya relational database. Maksudnya apa sih relational database? Dari namanya saja, dia database yang punya hubungan, relational, yang saling berhubungan. Gitu. Nah, biasanya kalau relational database ini, dia bentuknya tabel yang ada baris sama kolom. Yang tadi udah sempat kita bahas sebelumnya ya, teman-teman. Nah, itu disebut sebagai relational database. Dan fokus kita dalam beberapa menit ke depan ada di relational database. Nah, untuk object-oriented database dan NoSQL database itu tipe lain daripada database yang untuk saat ini teman-teman cukup tahu aja dulu, gitu ya, bahwa ada tipe database lain nih selain relational database. Sedangkan dalam beberapa jam ke depan kita akan fokus kepada yang namanya relational database. Boleh di next, Kak Azra? Oke. Nah, di sini teman-teman ya, selanjutnya kalau tadi kita bahas tipe-tipe database, ada relational, dan ada 2 lainnya. Nah, untuk relational database ini ada beberapa platform yang mendukung relational database. Gitu teman-teman. Jadi DBMS itu adalah database management system, yaitu tempat untuk kita berinteraksi dengan data berupa relational database tadi. Gitu, diantaranya ada MySQL, kemudian ada Postgre, ada Oracle, dan Microsoft SQL Server. Nggak terbatas di 4 ini saja ya teman-teman ya, melainkan ada lebih banyak lagi DBMS yang bisa teman-teman explore sendiri. Nah, sedangkan untuk fokus kita di beberapa jam ini dan di webinar berikutnya, mungkin teman-teman kalau memang tertarik untuk lanjut mengikuti webinar selanjutnya, fokus kita akan menggunakan tools yang namanya PostgreSQL. Yaitu
yang gambar gajah ini, teman-teman. Itu. Gunanya apa sih DBMS ini? Nah, gunanya ini adalah untuk kita menyimpan database tadi dan juga berinteraksi dengan data yang ada di database yang kita punya. Seperti itu, teman-teman. Gitu. Boleh dilanjut ke Azra? Oke. Nah, ilustrasinya kayak gini, teman-teman ya. Sudah tertera di layar kalian semua. Jadi di sebelah kanan kita punya data yang tersimpan di database. Entah itu data mahasiswa, entah itu data mata kuliah, entah itu data dosen. Pokoknya di sebelah kanan ini kita punya data yang ada di dalam database. Nah, kemudian di sebelah kiri ada 2 orang yang kita sebut sebagai pengguna akhir atau end user. Nah, kemudian yang si end user ini, misalkan mereka punya kebutuhan mau ngambil data dari mata kuliah tertentu. Atau misalkan dia mau mengambil data dosen A. Dia pengen tahu dosen A ini mengajar mata kuliah apa saja dan mahasiswa mana saja yang ikut mata kuliahnya beliau. Gitu. Nah, si pengguna akhir ini, si end user ini, bisa melakukan request kepada data analis atau bisa mengakses langsung sendiri data yang mereka butuhkan dengan menggunakan query yang tadi saya sempat sebutkan, ya teman-teman ya. Nah, jadi mereka mengakses data yang ada di belakang ini melalui DBMS. Jadi bisa kita katakan DBMS ini membantu end user atau membantu kita dalam memanage interaksi antara end user dengan database yang ada. Gitu. End user ini macam-macam ya teman-teman. Jadi bisa langsung pemangku kebijakan, bisa langsung manajernya, atau bisa juga si tim data analisnya. Jadi end user ini boleh siapa saja. Yang penting end user ini punya izin untuk mengakses database yang ada. Itu terkait keamanan data ya teman-teman. Jadi kalau kita udah masuknya data skala perusahaan, itu keamanan data wajib diperhatikan. Gitu. Jadi end user ini adalah siapapun yang punya izin mengakses data. Gitu. Boleh di next Kak Azra? Oke. Kemudian di dalam database kita juga ada dua sistem yang dijalani oleh database, teman-teman. Ada 2. Yang sebelah kiri ada istilah yang namanya OLTP. OLTP ya teman-teman, Online Transactional Processing. Kemudian yang sebelah kanan ada istilah namanya OLAP, Online Analytical Processing. Nah, apa bedanya? Jadi OLTP itu berdasarkan gambar yang tertera di layar ya teman-teman, itu bisa menjawab apa yang sedang terjadi sekarang. Itu apa yang sedang terjadi sekarang, atau kalau kita punya data nih, kita bisa menjawab pertanyaan siapa yang membeli barang X. Gitu. Jadi kalau teman-teman misalkan tadi kita ambil contoh lagi ketika teman-teman melakukan pemesanan di perusahaan F&B. Nah, teman-teman ketika melakukan transaksi itu datanya tersimpan di sistem OLTP, teman-teman. Gitu. Jadi OLTP ini sifatnya dia bergerak terus sesuai dengan transaksi yang terjadi, sesuai dengan judulnya Online Transactional Processing. Itulah OLTP. Nah, sedangkan OLAP ini adalah data yang bisa kita bilang dia historical. Dia menyimpan, jadi data OLTP yang sudah terlalu lama tersimpan di sistem OLTP, dia akan dioper ke OLAP. Gitu teman-teman. Jadi OLAP ini sifatnya historical, sehingga berdasarkan data yang tersimpan di sistem OLAP ini bisa kita menjawab apa yang akan terjadi
gitu. Atau kita bisa menjawab juga berapa banyak orang yang membeli produk X itu di dalam sistem database OLAP ini, teman-teman. Jadi kurang lebih penjelasan perbedaan antara kedua sistem ini ada di jenis datanya, teman-teman ya. Yang satu itu sifatnya transaksional, jadi terupdate terus, sedangkan yang satu lagi biasanya digunakan untuk analisa. Nah, yang biasanya digunakan oleh data analis adalah data yang ada di sistem OLAP ini, teman-teman. Karena dia kan OLAP itu datanya dia nggak berubah-berubah ya, teman-teman, nggak selalu update setiap saat gitu. Jadi masih aman untuk dilakukan analisa. Itu boleh dilanjut, Kak Azra? Oke, nah tadi kita sudah banyak membahas mengenai database-nya. Kita udah membahas mengenai sistem database-nya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam bahasa si database. Dalam artian kita akan coba mempelajari basic dalam kita berinteraksi dengan database menggunakan bahasanya sendiri. Boleh next, Kak Azra? Ya. Jadi database language ini pada umumnya terbagi menjadi dua, teman-teman. Ada yang disebut sebagai data definition language (DDL) dan juga ada yang disebut sebagai DML atau data manipulation language. Langsung saja, Kak Azra, next. Oke. Ya, DDL dan DML tadi itu adalah bagian daripada SQL, teman-teman. Jadi sekarang kita akan masuk ke SQL di next, Kak Azra. Oke. Jadi apa sih SQL gitu ya, teman-teman ya? Biasanya untuk nyebut SQL itu bisa SQL atau SQL gitu ya. Jadi senyamannya teman-teman nyebut SQL-nya kayak apa gitu ya. Jadi SQL ini adalah bahasa pemrograman yang kita gunakan untuk berinteraksi dengan data. Simpelnya seperti itu ya, teman-teman ya. Next, Kak Azra. Oke, nah kenapa kita harus menggunakan SQL? Karena dengan kita menggunakan SQL di sini ada banyak fitur-fitur yang bisa kita explore dalam gitu ya, teman-teman, dalam SQL itu sendiri. Tuh, seperti tadi salah satu contohnya udah kita sebutkan ada dua, ada yang namanya DDL dan juga DML gitu ya, teman-teman. Di sini dijelaskan perbedaan antara DDL dan DML. Kemudian selain dua ini, kalau kita mau explore lebih dalam lagi, ada istilahnya TCL dan juga DCL gitu, teman-teman. Nah, tapi yang akan kita nanti coba deliver ke teman-teman di bagian DDL dan juga DML. Boleh next, Kak Azra? Oke, ini teman-teman list perintah-perintah yang ada di SQL, khususnya untuk yang tadi kita sebut DDL ya, teman-teman, Data Definition Language. Ini beberapa perintah yang ada di dalam DDL, di antaranya ada create schema, kemudian create table, kemudian not null, yang mana umumnya perintah-perintah ini lebih kepada perintah-perintah yang kita mendefinisikan atau membuat atau menghapus gitu ya, teman-teman. Nah, di sini tertulis beberapa contoh perintah-perintahnya. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah deskripsi daripada perintah yang ada di sebelah kiri. Ini adalah yang DDL, kemudian lanjut ke Azra. Nah, kemudian setelah tadi kita DDL, kita masuk ke DML, sesuai dengan judulnya, teman-teman, Data Manipulation Command. Jadi ini adalah komen-komen atau perintah-perintah yang mana kita bisa melakukan manipulasi terhadap data yang kita punya. Manipulasi di sini dalam arti bukan mengubah datanya secara langsung ya, teman-teman ya, melainkan
kayak tadi sempat saya contohkan gitu ya, misalkan kita punya data dari perusahaan F&B, lalu kita punya kebutuhan untuk menganalisa toko yang ada di wilayah tertentu. Nah, kita bisa manipulasi data besarnya untuk mengambil spesifik data toko-toko yang ada di wilayah yang mau kita analisa. Nah, jadi manipulasinya tuh di situ, teman-teman. Kita nggak ngubah di data gedenya, melainkan kita bisa spesifik, langsung ngambil spesifik ke toko yang ada di wilayah yang mau kita analisa. Nah, menggunakan apa? Query-query-nya atau perintah-perintahnya menggunakan perintah data manipulation. Di sini ada insert, kemudian ada select statement, ada where, group by, having, order by, dan lain sebagainya. Teman-teman di sini bisa baca langsung ya. Kemudian di sini juga kita sudah tuliskan deskripsi daripada masing-masing perintah. Itu jadi kurang lebih ini baru sebagian ya teman-teman, belum semua kita tampilkan, tapi yang umum atau yang sering digunakan oleh seorang data analis ini adalah yang kita tampilkan di layar teman-teman. Boleh dilanjut Kak Azra? Oke, kita akan masuk ke basic query in PostgreSQL ya teman-teman. Jadi kalau tadi kita sudah mempelajari database-nya itu apa, kemudian SQL itu apa, kemudian sekarang kita masuk ke beberapa case atau beberapa contoh penggunaan basic query khususnya untuk di PostgreSQL. Dilanjut oleh Mas Ihsan, saya serahkan kepada Mas Ihsan. Terima kasih teman-teman. Ya, halo, suara saya kedengeran nggak? Kedengeran Mas? Oke, makasih Mas Putra Gema atas informasinya tadi barusan. Sekarang kita akan mulai masuk ke basic query di PostgreSQL ya. Next, Mbak. Nah, pada dasarnya sih kalau di PostgreSQL itu sama, cuman dia ada beberapa sintak yang berbeda sih di Postgre itu. Nah, yang pertama itu queryan yang paling dasar itu sih ada di select. Jadi, kalau di SQL, semua SQL sih sebenarnya, perintah select ini sangat penting sih. Jadi kalau misalkan kalian pengen menampilkan suatu flag atau field, itu harus menggunakan SQL sih. Seperti contohnya kayak ada di samping kanan ini, select kolom 1, kolom 2 dari table, nama table, dan kita akan mengambil kondisi itu dari table apa gitu, dari field apa gitu. Selanjutnya basic yang kedua adalah kolom alias. Di sini juga kita bisa ngasih alias sih di di field yang akan ditampilkan seperti yang ada di samping kayak ini select nama S, nama lengkap dari table pelanggan. Jadi si nama ini nanti akan berubah jadi nama lengkap seperti itu. Nah, kalau di PostgreSQL itu dia harus ada titik koma di belakang sintak terakhir. Kalau enggak nanti dia bisa error sih. Next, Mbak Azra. Nah, ini untuk yang kedua ialah order by. Nah, di sini itu biasanya kita kan kalau pengen ngelihat nih sebagai data analis, kita pengen lihat yang paling besar gitu usianya atau yang paling tua gitu. Nah, kita itu bisa menggunakan di order by. Nah, order by itu defaultnya di ascending. Jadi misalkan kalian pengen pengen ngelihat nih si usia A itu yang paling gede itu si usia A di field A yang paling gede itu umur berapa gitu. Kalian bisa menggunakan order by. Tapi kalau kalian pengen descending kalian bisa ditambahin dex di belakangnya. Tapi kalau mau ascending itu nggak usah ditambahin di belakang order by field-nya gitu. Kalau ditambahin itu bisa kayak ini sih, menghamburkan query. Jadi kalau beban memori di server bisa kekuras sih. Jadi kita harus meminimalisir queryan. Selanjutnya basic yang keempat itu ada distinct. Nah, di sini itu distinct itu sama sih dari semua SQL. Di Postgre juga makanya distinct aja gitu. Distinct ini digunakan untuk ini siapa namanya kalau di data analis itu misalkan kalian pengen
ada satu field nih, field A, di situ ada namanya, ada banyak gitu, misalkan namanya restu, di situ restunya ada 10. Nah, di situ kita pengennya ngambil satu aja yang unik, di situ bisa digunain distinct gitu. Distinct kolom apa gitu. Jadi di sini juga distinct juga bisa digunain beberapa field sih, nggak satu aja. Bisa di next Mbak Azra. Terus yang basic ke-6 ya ini ya. Kita gunain where. Nah, di sini juga apa namanya penting sih kita kalau sebagai data analis itu kalau pengen mengetahui gitu kolom dari nilai suatu table itu kita harus gunain where. Kalau nggak ada where kita nggak tahu kan. Misalkan kalau select bintang from nama table doang itu akan keluar semuanya gitu. Sedangkan kita pengen nilai tertentu gitu yang mau ditampilkan di apa namanya datanya itu gitu. Seperti ini sih contohnya select bintang from nama table where-nya apa misalkan field A gitu, nilainya kita pengen apa. Nah, di sini juga bisa dibedain nih nilai integer sama yang teks. Kalau integer itu biasanya kita nggak pakai petik biasanya. Jadi kita bisa langsung aja gitu. Kecuali kita pakai teks itu harus pakai petik 2. Seperti itu. Nah, yang ke-7 itu basic dari Postgre itu adalah limit. Sama halnya sih sama kayak SQL queryan yang lainnya. Cuman kalau di Postgre itu kita itu kalau mau apa namanya pengen nampilin cuman 10 tab 10 itu 10 data aja gitu, kita harus gunain limit 10 cuman limit itu dia nggak kompatibel di beberapa server SQL gitu. Cuman biasanya kita pakai limit sih, limit 10 gitu, itu menampilkan berapa data yang ditampilin gitu. Jadi 10 gitu. Kayak contohnya seperti ini sih. Ada select, kita mau nampilkan nama, terus usia dari tabel pelanggan. Kita limitin jadi 10 gitu yang pengen kita tampilkan. Gitu. Kalau di SQL biasa kan kita kan biasa pakai select top ya, top kurung tutup petik kurung tutup gitu kan. Kalau di sini kita makainya limit di setelah from gitu. Nggak bisa di atas setelah select jadi kalau di Postgre seperti itu. Di next Mbak. Nah, yang selanjutnya itu between. Ini between juga sering digunain sih di data analis. Gunain between itu kita kayak pengen ngelihat rentang data gitu, rentang nilai yang akan kita tampilkan gitu. Misalkan kita ini seperti contohnya ada di sini ya, dari table pelanggan kita pengen ngelihat si usia. Tapi kita pengen pengen nampilin usianya antara 20 dan 30. Nah, di sini tuh yang bakal tampil itu dari usia 20 sampai 30. Di sini juga between juga bisa digunain di sintak-sintak lain sih kayak when gitu-gitu sih. Terserah kalian ini kalau pengen nampilin datanya seperti apa. Jadi kayak tergantung usernya pengennya gimana gitu. Jadi kita harus pinter-pinter kreatif sih kalau buat ngambil datanya. Selanjutnya itu ada in. Nah, in ini digunakan biasanya kalau kita pengen tadi kan where from bla 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 ya, itu kan cuma satu ya, satu data yang akan kita tampilkan gitu. Kalau in ini sama sih kayak SQL lain, cuma di Postgre itu sama juga sih kayak di SQL pada umumnya. Dia itu bisa nampilin beberapa data gitu yang kita pengen. Misalkan kan di sini kan sebagai contoh kayak kita pengen nampilin nama sama kota yang kita pengenin gitu kan dari table pelanggan. Nah, kota itu kita pengen nyari apa nih kotanya, Jakarta, Surabaya, atau Bandung, atau apa gitu. Nggak tergantung terserah kita sih ini pengen apa gitu. Bisa tahun, bisa bulan, bisa terserah usernya gitu pengennya yang apa gitu, pengen yang ditampilkan datanya. Seperti itu sih. Bisa di next Mbak Azra. Nah, ini juga basicnya Postgre sih, is null. Kita bakalan misalkan nih contoh ya, ini penjelasannya dicontohin aja ya biar langsung ngerti gitu.
kita pengen gunain is null dalam satu table. Kita pengen cari nih, si table ini, si field A misalkan ya, ada beberapa data yang null atau empty gitu nilainya. Nah, kita itu pengen nampilin si yang null itu, karena kan kalau data analis biasanya kalau ditanya sama user itu, nih kenapa datanya kok nggak ada, ini kenapa datanya kok nggak ada, coba bisa dicari nggak kenapa. Nah, itu bisa kita cari sih pakai is null itu dari usernya pengennya ini kenapa datanya nggak ada gitu. Jadi kita bisa gunain seperti contoh kayak gini sih, select, ini kita pengen show nama, alamat dari table pelanggan, terus alamat is null. Nah, nanti si alamat yang empty itu bakalan muncul. Beda lagi kalau is not null. Kalau is not null itu yang dimunculkan yang ada datanya. Gitu. Terus yang basic ke berapa nih? 8 nih atau berapa? Like. Nah, ini sama aja sih. Misalkan kita pengen misalkan kita ada satu data atau ID atau nama, terserah datanya mau seperti apa. Kita ingat-ingat itu namanya cuman ada si John, padahal nama panjangnya John siapa gitu kan. Nah, kita itu bisa pakai like. Jadi ini kan ada persen ya di sini sebelah like ini, petik John persen gitu. Nah, kalau yang persennya di paling ujung, nanti itu nyari yang paling depan. Jadinya misalkan John Deep gitu kan, nanti ya muncul si John gitu. Kalau misalkan persennya di depan, nanti dia ngambil yang belakang gitu. Dia ini ya unik ya, John-nya itu harus yang tergantung ini ya sih, persennya itu dia di depan, di belakang, di tengah, atau di setelah J persen juga bisa itu. Jadi tergantung pengen kitanya nyarinya seperti apa sih. Seperti itu. Nanti kalau misalkan persennya ada 2, John, nanti itu bakalan ke filter semua. Mau dari belakang, nama depan gitu. Selanjutnya, Mbak Ajra. Nah, kita akan masuk ke grouping data sih. Ini juga penting sih kalau grouping data itu biasanya kita pengen ngegroup ya. Cuman kalau grouping itu biasanya kita harus kayak ada kalkulasi di atas di setelah select. Misalkan count, sum, average, dan lain-lainnya gitu. Dia pasti kalau nggak ada group by, dia bakalan error. Nanti ada informasinya di kalau kita execute query-annya gitu. Jadi kalau pengen ada perhitungan gitu, kalkulasi seperti count atau yang lain-lain, itu harus ada group by. Di belakang group by itu yang kita pengen count gitu. Misalkan kayak di contohnya ini kan select pelanggan ID count ya, terus dialiasin jumlah pesanan. Nah, di situ harus di group by pelanggan ID. Kalau nggak ada pelanggan ID, dia bakalan error gitu. Terus having, nah ini juga biasanya dipakai sih, misalkan kita pengen, ini biasanya having dia selalu sama group by sih. Tapi kalau nggak pakai having juga nggak apa-apa sih. Ini terserah kalian sebenarnya. Jadi itu having itu seperti contohnya ini ya kan. Tadi kan udah diomongin ya, kayak select pelanggan ID, di jumlah sum, dialiasin total dari table pesanan, group by pelanggan ID ya, karena ini di sum by pelanggan ID. Di sumnya jumlah, ini di sumnya jumlah. Terus di having sum jumlah lebih dari 5. Nah, nanti yang itu yang muncul yang muncul cuman lebih dari 5, nggak bisa kurang dari 5, itu nggak bakal muncul. Ini terserah kalian sih, ini nanti sintaknya itu bakalan kalian lebih dari atau between atau terserah kalian ini. Ini cuman contoh doang kayak gini sih. Jadi ini bakalan muncul si jumlah yang lebih dari 5. Bisa dilanjut Mbak Ajra. Nah, ini juga penting sih, basic dasar di Postgre atau di SQL lain juga joining table itu biasanya dipakai banget sih. Misalkan kalian ada 2 table nih.
kan biasanya satu table itu ada ID unik, tapi di table 2 itu maksudnya di table 1 ada ID unik, di table 2 kita pengen ngegabungin gitu loh. Jadi satu data. Jadi kan kayak ribet banget ya, kita harus ngambil di table 1, di table 2 gitu. Nah, untungnya ada fitur joining. Kita bisa gunain fitur ini sih. Di table juga kalau kita mau ngejoin juga bisa dialiasin. Misalkan kita pengen ngejoin si mana nih? Si table order sama si table customer. Nah, si table ordernya itu bisa kita aliasin. Terserah kalian mau dialiasin kayak segampangnya diingat aja sih. Jangan sampai kayak misalkan order jadi S apa gitu panjang gitu kan, lebih panjang jadi lupa. Nanti biasanya kalau di join itu nanti kita bisa manggil-manggil si aliasnya itu. Misalkan kayak gini nih, select O itu dari mana? Dari order karena udah dialiasin jadi O gitu. Seperti ini sih, join di customer S jadi C on O customer ID sama dengan C customer ID. Kenapa harus customer ID? Karena dia itu yang bisa direlasiin itu ID-nya adalah customer ID. Kalau misalkan customer ID ke nama itu nggak bakal bisa. Jadinya nanti error. Dia nggak bakal bisa misalkan si table A ID-nya 23, si table B ID-nya 24 itu nggak bisa. Harus si table A ID-nya 23, si table B ID-nya 23 dengan nama yang sama. Gitu. Bisa di next Mbak Aji. Nah, ini kan berbagai macam joining multiple tables yang sering digunakan. Yang pertama itu inner join. Jadi kalau di inner join itu kalian bisa dua-duanya nih, cuman si pelanggan ID sama si pelanggan pesanan pelanggan ID. Jadi dia itu bisa dua-duanya ketampil gitu. Terus kalau left join ini sering banget kalau yang left join dipakai karena dia itu ngambil dari sebelah sisi kiri. Misalkan sisi kiri itu ID-nya table kiri itu A ya. ID-nya 1. Nah, si table B si pelanggan ini ID-nya 1, tapi yang muncul semuanya itu si table pelanggan si yang kiri. Jadi yang muncul itu tabelnya si pelanggan semua gitu. Sedangkan fieldnya si pesanan dia nggak bakal muncul semua. Dia yang muncul harus sama si ID-nya si pelanggan. Gitu. Bisa di next Mbak Ajra. Nah, kalau yang ini rect join kebalikannya dari left join. Jadi kalau left join itu kan kayak gini nih contohnya. Select pelanggan nama. Nah, kalau ini kan panjang ya aliasnya. Ini soalnya nggak dialiasin ya, from pelanggan ya pelanggan aja gitu. Kalau nggak dialiasin dia bakalan harus manggil panjang kayak gini. Select pelanggan nama, pesanan nomor underscore pesanan dari table pelanggan. Rect join pesanan on. Kalau join itu harus ada on ya. Kalau nggak ada on dia nggak bakalan bisa. On itu kayak jembatan dia dari table 1 ke table 2 gitu. Nah, kalau rect join ini sama aja sih kayak left join, cuman. Jadi kalau si table pelanggan itu kan dia di sisi kiri ya. Nah, di sini nih, di sisi kiri yang putih itu. Sedangkan si pesanan ada di sebelah kanan. Nah, kalau kalian gunainnya rect join nanti misalkan pengennya nampilin semua data yang ada di pesanan, tapi kalian juga bisa ngerelatin gitu dari tabelnya si pelanggan berdasarkan ID gitu. Jadi bakalan yang muncul itu data dari si pesanan karena right join gitu. Selanjutnya ialah full join. Nah, full join ini sering digunakan juga sih, tapi nggak terlalu digunakan. Yang sering digunakan itu biasanya left join, right join gitu sih. Full join juga sering sih. Tergantung ini sih kebutuhan dari usernya masing-masing nanti kalau misalkan kalian jadi data analis gitu kan ya. Kalau full join itu
dia semuanya, semua table. Maksudnya iya semua table. Jadi table pelanggan sama si pesanan bakal muncul dua-duanya gitu. Misalkan si table A ada field-nya A, B, C. Si table B, C, D, E. Nanti itu bakal muncul semua. Cuman kalau ID-nya dia nggak sama, dia bakalan error di samping. Dia bakalan memanjang gitu loh datanya. Nanti kalau yang didata di samping itu, nanti kalau misalkan nggak ada, dia bakalan error. Gitu, ada bacaan error. Cuman dia bakalan muncul semua sih. Dari si table pelanggan ataupun si table pesanan. Seperti itu sih. Joining ini fungsinya sangat ini ya penting kalau jadi data analisis itu, soalnya misalkan kita kalau jadi data analis biasanya si usernya itu minta datanya nih, kita udah dikasih biasanya data Excel sih biasanya. Nah di situ itu biasanya ada banyak tuh datanya. Nah di situ tuh kita harus ngejoinin antar table gitu biar datanya itu yang dimau sama si user. Nanti habis itu bisa kita di data visualisasiin seperti itu. Di data visualisasi ini juga bisa berbagai macam aplikasi sih. Gitu. Next. Ada lagi nggak sih? Udah ya. Dan seperti itu boleh dikembalikan ke Mbak Azra. Oke, itu tadi ya pemaparan tentang PostgreSQL untuk database yang sudah disampaikan oleh Kak Putra dan Kak Iksan. Nah, untuk teman-teman yang ada pertanyaan boleh tulis di kolom chat ya. Tapi sebelum masuk ke kolom pertanyaan, untuk kita bahas pertanyaan, mungkin aku mau sedikit jelasin nih mengenai Celebrate. Kira-kira dari teman-teman di sini, adakah yang udah tahu tentang Celebrate? Kalau misalnya ada yang udah, boleh kita simak ulang lagi ya. Dan kalau yang belum, mungkin aku mau kenalin tentang Celebrate. Jadi aku mau sedikit memaparkan tentang Celebrate. Mbak Azra suaranya kecil kayaknya ya. Suaranya kecil ya? Iya. Kalau gini masih kecil nggak? Nggak kan? Sorry ya guys, kalau kecil Udah suaranya. better. Iya, kayaknya Kak Azra butuh semangat. Kak Azra semangat, ayo. Nah, kalau kayak gini pasti kedengeran. Nah, Iya, kedengeran. ya, tadi kayak headsetnya rusak. Kayak maaf, berarti aku ulangin lagi ya. Mungkin aku mau sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan dan diskusi, aku mau sedikit memperkenalkan tentang Celebrate. Mungkin buat teman-teman yang udah tahu, boleh disimak ulang, dan buat yang belum tahu, kita sedikit bahas lagi tentang Celebrate. Oke, sebentar ya, aku izin share screen dulu. Nah, oke. Ini dia Celebrate ya. Jadi aku sedikit menjelaskan tentang Celebrate. Nah, jadi Celebrate ini merupakan PT Mitra Talenta Group, atau nama lain dari kita itu ada Celebrate. Kita merupakan IT consultant yang udah berdiri sejak tahun 2018 gitu ya, di mana kita menghubungkan talent-talent IT ke beberapa perusahaan atau industri gitu. Nah, kita juga sudah menjadi bagian dari Google Cloud Partner dan juga Kampus Merdeka. Nah, di Celebrate ini ada 3 unit bisnis. Seperti yang tertera di sini, ada yang pertama Talent Partner, kedua Solution Partner, dan yang terakhir ada Knowledge Partner. Nah, untuk yang Talent Partner ini, contohnya nih seperti Kak Putra dan Kak Ihsan saat ini gitu ya. Jadi, mereka menghandle beberapa proyek untuk bidang industri gitu. Nah, jika mereka tergabung di bagian talent partner, mereka juga berkesempatan untuk meningkatkan kemampuan mereka, pengalaman mereka, skill dan kompetensi untuk bisa
bekerja di beberapa industri tadi gitu. Nah, terus selanjutnya ada solution partner. Jadi, Accelerate juga ngebantu bisnis-bisnis untuk apa ya, membantu mengembangkan project mereka. Misalnya nih kayak Mas Putra atau Kak Ihsan sekarang gitu ya, menghandle beberapa project di kliennya gitu. Nah, untuk knowledge partner itu seperti yang dilakukan oleh yang kita lakukan pada malam hari ini gitu. Jadi Kak Putra dan Kak Ihsan itu memberikan materi edukasi yang sekarang lagi berkembang kayak misalnya tentang data analis, terus tools-toolsnya dan lain-lainnya gitu ya. Nah, kita juga buka training, bootcamp, dan kelas-kelas lainnya gitu. Nah, ini experience kita di Accelerate, ini beberapa industri yang sudah talent-talent Accelerate kerjakan gitu ya, ada di bagian government, banking, dan lain-lain yang bisa teman-teman lihat. Nah, ini adalah kompetensi yang tim Accelerate miliki, ada data analytics, terus big data cloud, dan artificial intelligence, system application, dan soft skill, dan project management. Nah, selanjutnya nih ada yang bisa tebak nggak apa setelah ini gitu. Ini tuh untuk teman-teman gitu ya. Nah, ini dia. Jadi, ini adalah part 2 atau kelas lanjutan dari yang pertama gitu. Kalau misalnya di kelas yang hari ini tuh kita khusus ngebahas tentang teori ya, teori, pengertian, dan lain-lain tadi yang udah dijelaskan. Nah, kalau yang di kelas ini tanggal 22 Agustus nanti, itu adalah lebih ke praktek atau hands-on. Jadi di sini teman-teman akan belajar nih tentang DDL dan DML gitu ya, di PostgreSQL dan query-nya itu bagaimana, itu nanti akan dipelajari di kelas ini. Mungkin tadi kan DDL dan DML sudah dijelaskan oleh Kak Putra dan Kak Ihsan melalui teori. Nanti prakteknya ada di kelas ini gitu. Nah, di kelas ini teman-teman juga udah pasti akan mendapatkan video dan learning materials dan juga sertifikat. Nah, yang membedakan adalah di sini nanti ada case study juga yang bisa teman-teman kerjakan. Nanti bisa mendapatkan feedback atau masukan dari Kak Putra dan Kak Ihsan. Lalu untuk case study itu nanti bisa teman-teman gunakan juga sebagai portofolio untuk apply intern atau kerjaan, atau misalnya lagi kosong nih, lagi nggak ada portofolio tapi pengen membangun portofolio atau pengen coba karir di bidang data. Nah, teman-teman bisa gunakan case study yang udah dikerjakan dan melampirkan feedback yang diberikan gitu. Nah, ini ada linknya, teman-teman bisa apply di sini aja gitu. Kalau masih ada yang mau tanyakan tentang kelas ini, nanti boleh ya setelah sesi tanya jawab. Mungkin sekarang aku mau kembalikan ke Kak Ihsan dan Kak Putra untuk mulai sesi tanya jawab. Silakan. Oke. Ya, kita jawab satu persatu coba ya Mas Ihsan ya. Dari yang paling atas dulu nih. Kalau mau menghitung jumlah semua yang ada di raw database, sintaksnya seperti apakah? Pakai count kah? Iya, betul ya. Betul Mas Ahmad Solihin, pakai count. Gitu. Jadi untuk menghitung ada berapa banyak row dalam suatu data, gitu, kita bisa menggunakan select count bintang. Kalau mau simpelnya seperti ya teman-teman ya, select count dalam kurung bintang from tabel apa gitu. Atau kalau mau teman-teman spesifik ngitung satu kolom tertentu gitu, walaupun nanti hasilnya sama saja, select count nama kolomnya. Select count dalam kurung nama kolomnya from tabel apa. Seperti itu untuk pertanyaan Mas Ahmad Solihin. Kemudian pilih mana yang tepat jika kita mau buat data app untuk data menengah sampai besar gunakan S. Oke, izin menjawab lagi Mas Ahmad Solihin. Sebenarnya pada dasarnya antara MySQL dan PostgreSQL itu sama saja ya Mas ya. Sama saja kegunaan dari tools itu sama saja, yaitu untuk menjadi jembatan antara database dan juga end user tadi, seperti ilustrasi yang sudah ditampilkan. Kalau untuk cepat-cepatan mana, optimisasi daripada datanya itu tergantung dari query-nya, Mas Ahmad Solihin gitu. Jadi yang dioptimasi itu dari sisi query-nya. Misalkan kita ada kebutuhan ngambil data
dengan kondisi A, B, C, D gitu. Karena untuk menuju mendapatkan data A, B, C, D itu biasanya ada berbagai macam bentuk kombinasi query. Nah, itu untuk tahu mana yang lebih cepat, mainnya di situ. Kita cari tahu query yang tercepat dari mana nih, dengan menggunakan yang seperti apa. Karena kan ketika kita ngejalanin sebuah query, itu ada running time-nya, Mas, biasanya. Ada running time-nya, jadi bisa kita cek nih, kalau terlalu lama, kita ubah lagi kombinasi query-nya gitu. Ada tambahan, Mas Isan, mungkin? Ya biasanya sih kalau kayak gitu kita juga harus meminimalisir ini siapa namanya kelebihan sintak gitu sih yang nggak dipakai, itu juga biasanya akan ngebuat server agak lemot gitu sih. Makanya kita Iya, harus optimasi juga sih. Itu juga misalkan ada relasi-relasi itu juga bisa dioptimasi. Jadi kalau relasi jangan jangan asal gitu. Nanti dia bakalan bikin lemot. betul. Jadi intinya kalau optimisasi itu lebih ke query-nya ya, Mas Isan ya? Iya. Iya. Kalau Sama dari ini sih. aplikasi, apa? Iya sama bisa bisa juga sih servernya juga bisa pakai yang lebih bagus sih kayak cloud. Iya, betul, betul. Tapi kalau kita mau membandingkan MySQL dan PostgreSQL, pasti ada plus minusnya juga ya. Ada Iya, plus minus juga. Tapi dari sisi optimisasinya, itu biasanya lebih seringnya kita mengoptimasinya lewat query-nya. query. Betul. Oke, selanjutnya orang yang pelajari data analis banyak. Local analis, data analisnya nggak sebanyak yang kita kira. Jadi terjadi penumpukan, perusahaan dengan kualifikasi pengalaman selama 1 tahun. Bagaimana cara kita bersaing dalam perebutan posisi data analis tersebut? Oke, Mas Isan mau jawab duluan? Tentunya kalau misalkan di situ kan ada bacanya memiliki pengalaman selama 1 tahun. Nah kalian itu bisa ini sih namanya ikut-ikut kayak gini gitu, kayak acara-acara seperti ini gitu biar kayak skill kalian itu nambah gitu. Jadi misalkan kalau nanti ada insya Allah dipanggil gitu, ada tes, kalian juga bisa gitu seenggaknya dari basicnya dulu gitu. Seperti itu. Atau eh, betul tadi kata Mas Isan ya, perbanyak perbanyak portofolio gitu. Kalau misalkan kayak kalian ikut kelas ini nih, misalkan atau sesi kedua besok kalian ikutin, nah, itu kan nanti ada praktisnya ya, ada praktisnya. Nah, kalian coba mungkin cari data sendiri, kemudian kalian coba olah datanya sendiri, kemudian kalau kalian udah belajar visualisasi data menggunakan tools tertentu, kalian bisa langsung saja aplikasikan dari data yang kalian punya, terus kalian udah olah, kalian coba visualkan, nah itu bisa jadi suatu portofolio kalian. Kalian bisa share di LinkedIn kalian gitu kan, sehingga nanti mungkin ada secara nggak sengaja recruiter ngelihat postingan kalian di LinkedIn tuh, walaupun kalian belum berpengalaman mungkin ya, tapi kalian sudah berusaha mencoba terjun dengan praktek secara otodidak gitu, terus lalu kalian mempublikasikan hasil kalian, nah itu bisa saja terjadi, tidak menutup kemungkinan seperti itu. Jadi ya memang betul bersaingnya secara sehat, dalam artian kalian perbanyak perbanyak portofolio dalam mungkin membuat dashboard, atau mungkin kalian sekarang kan udah banyak banget ya course-course online tuh yang memberikan sertifikat resmi gitu kan, termasuk Salaret juga kalian boleh ikut nih, itu bisa bisa kalian publish juga sertifikatnya di LinkedIn mungkin gitu ya, kurang lebih seperti itu sih. Dan tentunya berdoa, mudah-mudahan segera diberikan jalan itu. Betul. Terus Kalau DBT apa ya Kak, penggunaannya buat apa? Mas Ihsan pernah dengar? Mau menjawab Mas Ihsan? teman DBT. DBT. Aku nggak pernah dengar DBT sih, taunya DB. DBT.
Oke, mungkin bisa lebih spesifik lagi kali ya DBT. DBT-nya. Saya juga pertama dengar nih DBT. Mungkin Mas Gengsu bisa lebih detail lagi mungkin atau bisa sharing karena kami berdua baru dengar ya Mas Isan juga ya baru dengar. Iya, baru dengar. Iya. Atau Mungkin nanti itu sambil kita. istilah kali Mas Gema atau gitu. Oh iya. Oke, Mas Isan. Mas Triwalyo Wibowo. Untuk membuat prosedur yang datanya di looping lebih efisien mana menggunakan while? Mas Isan mau menjawab? Silakan. Penggunaan for atau while. Eh, Sebenarnya sih kalau tergantung itunya sih apa kebutuhannya itu sih dia ngeloopingnya gimana gitu. Misalkan kalau apa namanya di Postgre itu biasanya kalau buat looping itu dia lebih banyak di ini sih apa namanya di apa ya? Aku juga ini siapa namanya? For atau while. Kalau penggunaan di looping di Postgre itu kebanyakan pakai for kalau nggak salah deh. Soalnya aku juga jarang pakai kalau di data analis ya. Tapi nggak tahu kalau yang di data engineer atau yang mana gitu. Jarang pakai for atau while. Cuman kalau biasanya kalau efisien sih biasanya for sih. Seperti itu. Kalau menurut saya, koreksi kalau salah ya. Selanjutnya Oke. data build tool. Ini yang Oh, DBT tadi ya. iya. Mas Gema mau jawab atau gimana? Oke. Data build tool. Data build tool. DBT. DBT itu open source ya. Biasanya kalau DBT itu kalau saya pribadi sih belum pernah gunain sih kalau DBT. Tapi lebih sering sih kayak misalkan kalau penggunaan query-query itu biasanya adanya di cloud gitu ya. Apa namanya query-nya langsung di cloud gitu misalnya kayak BigQuery atau apa gitu. Setahu saya sih seperti itu. Cuman kalau pribadi sendiri sih saya belum pernah menggunakan DBT. Oh, DBT. Biasanya kalau DBT itu di kayak punya Google itu loh, BigQuery-an punya Google itu. Base-nya cloud ya Mas ya, DBT ya? Iya, kalau nggak salah seperti itu dia kayak ngolahin transformasi data di warehouse gitu, data warehouse. Setahu saya sih seperti itu. Tapi kalau selama saya kerja sih kayak gunain itu jarang sih. Iya. Masih jarang betul. Cuman mungkin ada beberapa company yang gunain itu juga sih. Menggunakan ya. Iya. Tergantung ininya sih, apa namanya, misalkan kita keterima kerjanya di mana gitu. Biasanya setiap perusahaan itu gunain tools dan itunya beda-beda sih.
Kita juga Iya. harus ini sih familiar juga sih, cuman kayaknya sama itu. Ya, yang penting teman-teman di sini paham prinsip dari masing-masing tools gitu. Kayak misalkan kalau kita bahasnya atau concernnya DBMS gitu ya. DBMS itu kan tadi jembatan untuk kita berinteraksi dengan data. Nah, berarti kan itu basicnya teman-teman harus memahami query tentunya SQL itu sendiri gitu kan. Nah, emang kadang ada beberapa perbedaan antara query di MySQL, query di PostgreSQL, ada sedikit perbedaan. Cuma pada umumnya kurang lebih sama ya Mas Isan ya, kebanyakannya sama. Iya, Ada kebanyakan beberapa sama. hal yang beda dikit gitu. Nah itu teman-teman bisa explore lebih lanjut. Kalau misalkan masuk ke ranah visualisasi data, nah itu juga banyak banget toolsnya teman-teman. Ada Tableau, ada Power BI, ada Looker dan lain sebagainya. Nah itu poin pentingnya teman-teman harus pahamin basic dalam membuat sebuah visualisasi data. Itu aturan-aturannya apa, best practice-nya seperti apa gitu. Karena uh, nggak sembarangan juga kita buat visualisasi data gitu. Yang penting basicnya itu. Kalau basicnya teman-teman udah prinsip dasarnya teman-teman udah pegang, insya Allah dengan menggunakan tools apapun gitu ya, teman-teman tinggal belajar dikit, nah nanti akan bisa menyesuaikan dengan sendirinya. Biasanya kayak gitu. Iya. Ngomong-ngomong Menambah. dari boleh Mas Isen kalau mau nambahin dulu. Iya, benar kata Mas Gema tadi. Basicnya sih sama sih queryan itu, cuman ada beberapa sintak yang berbeda gitu dari masing-masing platform gitu loh. Kayak di Postgre gini pasti ada bedanya gitu, ada beberapa kayak misalnya kita pengen gabungin dua field gitu kan. Kalau di Postgre itu kita harus pakai ini apa namanya simbol vertikal gitu. Vertikal 2, petik vertikal 2. Baru field selanjutnya gitu. Kayak gitu sih. Contoh sintak yang beda gitu kalau di Postgre. Ininya siapa namanya? Dasarnya sih sama aja sih. Kalian harus pahamin dulu gitu queryan dari masing-masing. Seperti itu. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya langsung atau mau diskusi langsung tentang query, tentang data analis, boleh sekarang, nggak apa-apa, dinyalain aja mic-nya, mumpung kita masih ada waktu. Kak Azra ada yang nanya tuh Kak, join di Celered bisa part-time nggak? Bisa part-time atau enggak. Nah, untuk saat ini adanya posisinya full-time, gitu. Mungkin Mas Putra atau Mas Isan mau cerita-cerita menjadi data analis di Celered seperti apa? Uh, Kalau jadi data analis sih pinter-pinter kreatifnya itu harus dikembangin sih sama komunikasi. Jadi kalau misalkan user kadang kan pengennya aneh-aneh gitu. Pengennya aneh-aneh harus ada gitu, harus muncul di data visualisasi. Itu biasanya kita optimasi dulu kan di SQL ya, baru kita masukin ke tools kayak Power BI, Tableau atau yang lainnya gitu, biar nggak terlalu berat. Nanti kalau kalau udah dioptimasi SQL ya, baru kita masukin ke tools-nya gitu, baru kita tampilin data visualisasi yang dipengenin sama si user itu. Sama komunikasi sih harus, itu wajib. Kalau nggak ada komunikasi, dia pengennya ini tapi kita bingung kan, kayak gimana, takut salah datanya, udah gitu datanya ada banyak, duit semua itu soalnya. Yang penting itu sih. Betul, betul. Betul. Salah satu tadi tugas utama data analis ya teman-teman, ada interpreting data. Nah, gimana caranya kita ngedeliver? Ya kita harus bisa berkomunikasi, terutama dengan stakeholder, terutama dengan yang punya data gitu. Atau bisa juga kalau misalkan di Celered gitu ya teman-teman, misalkan user punya kebutuhan A, B, C. Nah, kita bisa ngira-ngira dulu nih, kira-kira ini bisa nggak ya pakai data yang ada gitu. Kalau kita diem aja, tapi ternyata datanya nggak sesuai dengan yang dipengenin user, nah itu kan kita mau ngapain gitu kan. Jadi kita harus bisa komunikasikan nih bahwa datanya ada yang kurang, Pak, Bu, gitu misalkan. Jadi kita harus butuh data lain nih untuk bisa menjawab kebutuhan tersebut. Itu atau misalkan kita mau negosiasi waktu deadline pengumpulan misalkan. Itu juga kita boleh lakukan itu. Misalkan
list tugasnya ada sekian banyak gitu, tapi dikasih waktunya cuma dalam waktu seminggu. Nah, itu boleh kita negosiasi gitu, tapi atas dasar yang jelas ya teman-teman, yang nggak asal kita negosiasi waktu pengumpulan atau perpanjang waktu pengerjaan gitu. Kita punya dasarnya apa, kenapa minta waktu sekian lama. Nah, itu kan butuh skill komunikasi juga sebagai seorang data analis seperti itu. Dari ada pertanyaan, ilmu matematika dan statistika sangat penting dalam peran data analytics. Asisten mau menjawab, silakan. Eh, itu Mas Gemma tuh orang matematika tuh. Matematika pasti ini sih kepake sih, soalnya ada hitung-hitungan di data analis, itu ada hitung-hitungan, semuanya hitung-hitungan. Iya. Semua ilmu sebenarnya penting sih ya. Iya. Semua ilmu itu penting, tapi kalau untuk data analis itu kepake sih untuk matematika, statistika. Karena di matematika, karena kan kalau kita misalkan mengolah data, itu kan ada beberapa case di mana kita harus mengagregasi data ya teman-teman. Entah itu kita mau cari nilai rata-ratanya, entah itu cari nilai, ini yang sederhananya dulu ya. Dari yang sederhananya mungkin kita cari nilai rata-rata, atau kita ngesum, ngejumlah gitu. Itu kan logik matematika itu kepake sekali. Itu. Terus dari statistika, kita belajar data tentunya kan dari bidang ilmu statistik ya teman-teman ya. Nah, itu kepake sih. Dua ilmu itu kepake. Dari sisi soft skill-nya juga komunikasi itu kepake. Kemudian problem solving itu kepake juga di data analytics. Tapi jangan khawatir teman-teman ya, ini semua teman-teman bisa pelajari kok. Iya, bisa. Ya, nggak mesti teman-teman kuat banget di matematika ataupun statistika gitu. Ya, Karena banyak bidang ilmu pendukung lain yang bisa bikin teman-teman itu terjun ke data analytics. Jadi nggak standarnya nggak matematika atau statistika aja, yang lain juga bisa. Betul. Di Tergantung Seleret niat. juga, iya betul. Tergantung niat dan ketekunan teman-teman semua mau terjun ke data analytics atau enggak gitu. Karena memang jujur di Seleret pun ya Mas Isan ya, banyak teman-teman kita dari jurusan-jurusan yang di di luar luar non IT ya, Iya, bisa dibilang betul. non IT, non matematika gitu. Tapi mereka punya niat yang cukup dalam gitu dan tekun ngejalaninnya, ya akhirnya bisa terjun ke sebagai data analis. Ada lagi? Join Accelerate ada program magang nggak? Kak Azra mungkin bisa jawab. Ada program magang nggak? Ada nggak ya? Ada sih. Nah, tapi infonya nanti ya disampaikannya di kelas selanjutnya. Gitu. Ya. Menyusul, coming soon. Betul. Mau tahu dong kalau Kak Putra atau Kak Ihsan jurusan waktu kuliahnya apa sih? Kalau aku sih teknik informatika, cuman konsentrasinya software engineering. Nah tuh, jadi DA sekarang. Iya. Kalau Kak Putra apa sih? Matematika. Nah, anak matematika ya? Pas banget tuh. Oke, ada lagi pertanyaan. Sebagai data analis saat presentasi dashboard, apakah selalu harus memberikan insight atau hanya menjelaskan filosofi? Oke. Mau aku dulu atau Mas Isan Ya, dulu? dah, Mas Putra dulu dah, ntar aku tambahin aja. Oke, saya coba jawab ya. Kalau dalam kita mempresentasikan dashboard, ini balik lagi tergantung ya teman-teman, tergantung data yang teman-teman gunakan untuk membuat visualisasi. Karena nggak semua data bisa dapat insight. Misalkan contoh data pegawai misalkan. Data pegawai kita mau bikin dashboardnya gitu, ada berapa banyak laki-laki, perempuan, atau ada berapa banyak jumlah karyawan. Nah, itu kan bentuknya report saja ya teman-teman. Itu bentuknya hanya laporan misalkan dari kita sebagai tim data analis atau tim yang bisa memvisualkan sebuah data ke misalkan pimpinan yang membutuhkan data dashboard jumlah tentang karyawan di perusahaan tersebut. Tapi ada juga memang data
penjualan, data transaksi. Nah, itu kan kalau kita kaitannya tentang bisnis dan kita visualisasiinnya itu data penjualan, nah itu pasti akan banyak insight yang harus kita deliver ke yang punya data gitu. Jadi balik lagi sesuai dengan kebutuhannya. Kalau memang dia butuh insight, ya kita kasih insight dari data yang ada, kita visualkan, kita deliver insight-nya. Atau kalau mau datanya berupa report saja itu juga bisa gitu. Mungkin itu dari aku, Mas Isan, silakan ditambahin. Kalau tambahan dari aku sih biasanya sih user itu kalau minta insight itu kan biasa kalau insight kan ada angka gitu, chart gitu. Biasanya dia minta reportnya juga, itu juga harus ini sih dipikirin juga sih. Tapi itu sih kalau di data analisis gampang gitu. Jadi itu harus dimunculin, maksudnya misalkan kalau bulan Januari ada penurunan penjualan gitu dari angka 1000 jadi 100 gitu. Nah itu kita harus lihat dulu tuh datanya. Itu kenapa dia turun, kenapa dia ini gitu. Nanti baru mereka bisa analis sendiri gitu. Oke, cukup Mas Isan. Udah lagi nggak? Cukup sih. Cukup. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Mas. Untuk menjadi data analis, urutan yang harus kita pelajari selain SQL. Oke, Mas Isan, monggo coba duluan. Untuk menjadi data analis, urutan yang harus kita pelajari selain SQL. Sebenarnya data analis itu kita juga harus kayak selain di SQL itu biasanya kalau ada data yang pengen kita ulik selain di SQL itu biasanya pakai Python sih. Itu. Kalian juga bisa belajarin Python. Cuman biasanya sih SQL itu juga sering banget sih digunain. Cuman Python juga sering. Yang lain juga sering. Itu ada tambahan Mas Putra. Oke, iya. Kalau untuk dari segi hard skill-nya ya dari segi tools, selain SQL tadi sudah disebutkan sama Mas Isan, atau kalau untuk yang lebih bisa dibilang lebih mudahnya ya teman-teman. Jadi setelah kita misalkan punya data, jadi sebelum data itu kita visualisasikan, data itu harus sudah clear ya teman-teman, sudah clear, sudah clean. Nah, untuk membuat data tersebut clean, itu ada proses yang namanya ETL teman-teman. Extract, transform, sama load. Nah, jadi ETL itu ada tools-nya sendiri teman-teman. Kalau saya pernah pakai tools ETL itu salah satunya Pentaho Data Integration. Nah, itu salah satu tools untuk kita membersihkan data. Gitu. Membersihkannya itu seperti apa? Misalkan ada data 0. Nah, itu kita wajib tanya ke yang punya data. Nih data 0 ini mau diapain nih? Apakah kita mau isi pakai nilai rata-rata kah? Atau mau kita hapus? Atau mau kita apain? Nah, itu harus kita konfirmasi data 0 ini mau diapain. Atau kita mau lakukan standarisasi nama kolom. Karena kan biasanya misalkan nama wilayah, ada yang nulis DKI Jakarta, ada yang Jakarta. Nah, kalau divisualisasikan itu bahaya tuh, bisa ada jadi dua wilayah Jakarta. Padahal itu sama-sama Jakarta gitu. Nah, kita harus seragamkan tuh. Kita lakukan standarisasi apakah kita mau namain DKI Jakarta atau Jakarta, supaya ketika kita visualisasikan hanya ada satu nilai Jakarta. Itu ada proses ETL, ada tahapannya sendiri gitu. Kemudian kalau untuk visualisasinya ya tentunya tools visualisasi ya teman-teman, diantaranya ada Power BI, ada Tableau, ada Looker Studio, dan masih banyak lagi tools-tools lainnya. Gitu. Kemudian bedanya data analis dan data engineer. Itu. Mas Isan mau jawab, monggo? Ya, Mas Putra dulu aja. Oke, siap. Bedanya data analis sama data engineer itu, kalau sederhananya, data engineer itu di balik layarnya, teman-teman. Di balik layar. Jadi, data itu kan sebenarnya macam-macam jenisnya, teman-teman ya. Dari yang mulai terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Nah, teman-teman engineer ini tugasnya adalah mengumpulkan data-data tadi tuh dari berbagai jenis
apa bentuk data yang struktur sampai dengan tidak struktur, itu tugasnya data engineer untuk ngolah sampai dia bisa kita sampai ya pokoknya tugas data engineer itu ngumpulin data yang bentuknya macam-macam tadi. Bentuknya dari yang terstruktur sampai tidak terstruktur, nah sampai dengan siap diolah oleh data analis. Gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga seorang data analis itu bertugas ngumpulin data yang tadi tuh. Ya. Gitu. Jadi sebenarnya tergantung dari perusahaannya sih menuliskan job desk dari role tersebut kayak apa gitu. Cuman pada umumnya secara umum data engineer itu kerjanya sebelum data analis. Ya. Itu. Tambahan mungkin Mas Ihsan boleh? Iya, sebenarnya kalau data analis itu udah enak sih. Tinggal kita ngolah datanya, terus ngevisualisasinya, terus bikin strukturnya di masing-masing tools kayak Power BI dan Tableau. Kalau data engineer itu di belakang layar, benar kata Mas Putra. Jadi data analis itu tinggal konsum data yang udah jadi. Iya, betul. Belum jadi sih sebenarnya, itu belum Ya, jadi full. ya belum jadi bersih banget ya. Iya. Cuma ngotak-atiknya nggak sebanyak data engineer gitu. Ngotak-atik datanya nggak sebanyak engineer. Betul. Izin bertanya Kak, sintaks SQL yang paling sering dipakai itu apa ya? Join terus case itu apa ya? Mas Ihsan monggo coba tadi yang sintaks-sintaks yang sudah Mas Ihsan jelaskan. Paling sering dipakai. Ini tergantung kebutuhan sih. Kalau kebutuhannya join antar table itu wajib. Kalau case itu biasanya setelah select case, misalkan pengen di case itu bisa banyak sih, kita pengen misalkan dari bisa kurang lebih ataupun between, di situ juga bisa. Nanti kita misalkan case when bla 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 lebih besar daripada ini, hasilnya A gitu. Kalau nilai case when 80 90 hasilnya B gitu, else-nya jadi berapa, bisa lulus atau tidak lulus gitu. Iya. Yang pasti paling sering itu select statement ya Mas ya. Iya. Select statement itu wajib sih, penting. Kalau nggak ada select kita nggak bakal bisa ngelihat data. Ya kalau cuma from doang itu error pasti. Mau sampai kiamat juga error. Jadi select itu penting. Select statement itu penting banget. Terus yang lainnya ya paling basic banget itu select statement teman-teman. Jadi select terus kita mau ngambil semua kolom kah atau kolom-kolom tertentu, kemudian from tabel apa, lalu setelah from tabel apa biasanya ke bawah-bawahnya itu sesuai dengan kebutuhan. Apakah kita mau menggunakan where itu tadi ya teman-teman, misalkan kita mau ngambil kondisi wilayah tertentu, berarti where kota sama dengan misalkan Jakarta gitu. Yeah. Atau ada kebutuhan lain lagi, kita mau bikin pengelompokan gitu, kita bisa gunakan case when atau ya lain sebagainya gitu. Nah untuk urutan-urutan selanjutnya itu balik lagi sesuai dengan kebutuhannya apa. Kalau yang tadi kita display ke deliver ke teman-teman itu termasuk yang paling sering dipakai ya Mas Ihsan ya? Iya, itu yang paling sering dipakai dan basic banget sih. Ya itu basic banget dan paling sering dipakai. Nah itu tinggal kita kombinasikan aja tuh. Kalau kita kombinasikan semua yang tadi kita deliver, itu teman-teman minimal sudah bisa mengambil data dengan spesifik untuk analisa tertentu. Iya, select statement nggak dipakai gimana mau ngeliat hasilnya, betul banget. Iya, kalau nggak ada select gimana? Terus select kalau nggak ada from-nya gimana? Dia nggak bakal. Iya, betul. Ada lagi? Atau cukup Mbak Ajra atau gimana? Oke, mungkin kita sudah lumayan lewat dari waktu ya, dan mungkin masih ada lagi nih kalau teman-teman yang mau bertanya. Kita sudahi dulu untuk sesi malam hari ini di kelas yang pertama. Terakhir deh, mungkin boleh dijelasin Mas Ihsan atau Mas Putra mengenai kelas part 2 yang akan dipelajari nanti. Spill dikit aja, kira-kira ngapain aja di kelas itu, kayak gitu. Oke. Belajarnya apa aja, gitu. Oke, kurang lebih kita akan intinya sesuai dengan yang tertera di layar ya teman-teman. Kita akan coba hands on.
hands-on PostgreSQL ya teman-teman. Nanti kita coba share ke teman-teman dokumen di mana buat download PostgreSQL. Kemudian kita juga akan coba sharing ke teman-teman tools lain untuk melakukan query. Salah satu namanya ada The Beaver, teman-teman. Itu nanti bisa teman-teman download juga, nanti kita akan practice atau hands-on di situ. Dan juga nanti akan ada case sendiri ya. Ada case juga yang akan kita berikan ke Iya. teman-teman untuk melatih apa yang udah teman-teman dapat dari webinar pertama ini sampai dengan webinar kedua nanti. Kurang lebih seperti itu sih gambarannya. Jadi akan lebih jelas apa sih gunanya gitu query-query ini. Kalau kita udah tahu select, from, where, nah itu buat apa sih sebenarnya gitu. Nah itu akan tergambarkan di pertemuan kedua nanti. Mungkin itu Kak Azra. Oke, nah itu ya langsung disampaikan. Dari Mas Iksan ada tambahan nggak nanti kira-kira belajar? Iya, sama kayak Mas Putra, nanti paling kayak kita langsung belajar ke sintak-sintak itu yang tadi kita udah pelajari sih. Nah, tadi kan juga kayaknya ada yang tanya tentang sintaks ya. Nah, nanti kita belajar langsung di kelas yang part 2 ini gitu. Teman-teman bisa langsung coba juga nanti. Nah, link daftarnya sudah aku kirim di kolom chat ya. Bisa teman-teman klik langsung aja. Oke, kalau gitu kita udah masuk di sesi penutupan terakhir. Aku mau ngucapin juga terima kasih kepada Kak Isan dan Kak Putra yang udah meluangkan waktu malam hari ini. Selesai kerja langsung mau ngisi webinar sampai malam hari. Terima kasih untuk ilmunya. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman yang hadir. Dan terima kasih juga ya untuk teman-teman yang lain yang sudah hadir di webinar malam hari ini. Semoga kita sama-sama bisa sukses semuanya. Selamat malam ya. Terima Selamat kasih. malam. Terima kasih. Semangat teman-teman. Sampai ketemu Siap. di part 2. Ya Allah, apa gua normali. Iya, sampai ketemu ya di kelas yang kedua. Udah ada beberapa nih yang daftar buat kita belajar apa tuh SQL query di PostgreSQL. Yang belum daftar boleh daftar ya. Nanti ada grupnya sendiri. Dan oh ya, buat teman-teman yang daftar di kelas yang kedua itu nanti juga ada info mengenai job vacancy yang ada di Celebrate gitu dan bisa kita bantu buat catat namanya nanti gitu. Terima kasih untuk teman-teman semua. Aku izin tutup Zoom-nya ya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh di grup chat kita. Ada Nanti yang nanya tuh Kak Azra. ya. Ada yang nanya tuh. Deadline pembayarannya sampai kapan ya? Oke, karena kita kan pakai loket ya, di situ nanti sudah tertera tuh kayak kalian dikasih waktu sekitar berapa menit gitu untuk melunasi pembayarannya. Nah, nanti kalau pembayarannya nggak kalian tuntasi itu tiketnya akan hangus gitu. Jadi pastikan kalau kalian check out langsung dibayar aja. Seperti itu. Oke, teman-teman, aku tutup ya Zoom-nya. Kalau ada yang mau bertanya lagi boleh di kolom chat. Nanti sorry di WA nanti aku bantu jawab. Terima kasih teman-teman semua. Makasih juga Mas Isan, Mas Putra. Terima kasih Kak Azra. Terima kasih Kak Azra. Selamat malam semuanya. Sama-sama.